Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Signal Dakwah Islami, tempat kita menggali kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan rasul. Hari ini kita akan memasuki perjalanan luar biasa seorang nabi yang dikenal sebagai bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah beliau adalah tentang keteguhan iman, pencarian kebenaran, dan pengorbanan luar biasa demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perjuangannya melawan penyembahan berhala hingga mukjizat api yang tak membakar, kisah ini penuh dengan pelajaran yang berharga. Jadi, jangan lupa like, subscribe, dan siapkan hati untuk mengambil hikmah dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita mulai kisahnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud yang zalim ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, terutama dalam beberapa surat seperti Al-Baqarah, Al-An'am, Al-Anbiya, Asy-Syura, Ibrahim, dan Hud. Raja Namrud adalah salah satu penguasa yang sangat menyombongkan diri dan bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Masyarakat Babilonia saat itu memiliki berbagai berhala yang mereka sembah, termasuk berhala terbesar yang dimiliki oleh Raja Namrud. Kelahiran dan masa kecil Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di negeri Babilonia atau sekarang disebut dengan Irak. Babilonia pada masa itu adalah sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh Raja Namrud. Raja Namrud telah memerintah Babilonia selama 400 tahun. Dan masa pemerintahannya yang panjang ini membuatnya menjadi sosok yang penuh kesombongan, seorang penguasa zalim yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pada masa itu, masyarakat hidup dalam masa jahiliyah. Mereka banyak menciptakan patung-patung untuk disembah. Raja Namrud bahkan pernah bermimpi tentang adanya seorang anak yang akan menggulingkannya dari tahtanya. Sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, Raja Namrud pun menanyakan kepada ahli nujum tentang mimpinya. Para ahli nujum memberitahukan kepada Raja Namrud bahwa pada tahun 1889 sampai 1956 Masehi akan lahir seorang anak laki-laki yang akan membinasakannya kelak. Oleh sebab itu, ia memerintahkan prajurit untuk mencarinya, supaya mimpi dan apa yang diramalkan tidak menjadi kenyataan. Anak laki-laki yang lahir di tahun itu dibunuh, bahkan para lelaki dilarang menggauli istrinya. Bahkan, setiap rumah dijaga oleh para pengawal istana. Beberapa waktu setelahnya, ahli nujumnya memberitahukan bahwa waktu kelahiran akan sudah sangat dekat. Raja Namrud pun memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu. Ketika masa melahirkan sudah dekat, ibu Ibrahim masuk ke dalam gua agar tidak diketahui oleh pengawal kerajaan, agar anak yang dikandungnya selamat. Wajah mungilnya saat itu memancarkan cahaya tepat pada keningnya. Saat itulah terjadi berbagai keanehan di wilayah tersebut. Namun, orang tua Nabi Ibrahim menyembunyikan putranya dalam sebuah gua untuk melindunginya dari ancaman tersebut. Berhala yang mulanya kokoh berdiri, tiba-tiba berjatuhan. Balkon gedung Namrud ambruk, dan mahkota jatuh dari kepalanya. Selanjutnya, ibu Nabi Ibrahim menutup pintu gua untuk melindunginya supaya tidak sampai ditemukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Setelah 1 minggu berada di gua, ibu Nabi Ibrahim mendapati putranya sedang meminum susu dari ibu jari, sedangkan madu dan keju pada jari lainnya. Setelah itu ditinggalkannya dan kembali lagi tepat 1 tahun. Pertumbuhannya terbilang sangat pesat jika dibandingkan dengan anak seusianya. Pencarian Tuhan. Setiap bulannya, Ibrahim tumbuh layaknya anak berusia 1 tahun. Ketika keluar dari gua, usia Nabi Ibrahim layaknya anak berusia 12 tahun.
Saat itu, Ibrahim kecil sedang mencari Tuhannya dengan menafakuri kejadian besar seperti matahari terbit, gunung, laut, dan sebagainya. Dalam masa pencarian kebenaran, Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan ciptaan Allah. Ketika melihat bintang, bulan, dan matahari, ia berpikir bahwa benda-benda tersebut tidak mungkin menjadi Tuhan karena mereka terbit dan tenggelam. Akhirnya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa hanya Allah, pencipta langit dan bumi, yang layak disembah. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik." Al-Quran Surat Al-An'am ayat 76-79. Awal mula dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan menghancurkan berhala. Semasa remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam sering bertanya kepada ayahnya mengenai Tuhan yang sesungguhnya. Pada saat itu, ia menyadari kesia-siaan adanya patung. Oleh sebab itu, keinginan untuk menyadarkan kaumnya semakin kuat dan akhirnya mengambil jalan untuk berdakwah. Sewaktu mendapati ayahnya tidak mau meninggalkan menyembah berhala, kesedihan menghampiri dirinya. Meskipun ia sudah mengingatkannya secara berulang, namun ternyata pendiriannya sangat kukuh. Sampai pada akhirnya Allah memberikan hukuman untuk orang-orang kafir. Saat itu masyarakat di Bait Al-Maqdis mayoritas penduduknya masih menyembah berhala. Namun kenyataan pahit harus diterimanya bahwa pembuat semua patung tersebut adalah ayahnya sendiri. Bentuknya sendiri sangat banyak, salah satunya personifikasi dari rasi bintang. Dalam berdakwah, ada banyak halangan dan rintangan yang harus dihadapinya, termasuk menerima berbagai penolakan dari kaumnya. Sehingga mereka tetap menyembah patung. Mereka menganggap bahwa kepercayaan turun-temurun lebih kuat daripada ajaran Ibrahim alaihissalam. Dakwah yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat sekitar, bahkan tidak jarang mereka juga melakukan tindak kekerasan. Dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dia, Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 53-58. Suatu hari
Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kesempatan saat kaumnya pergi ke perayaan. Ia menghancurkan semua berhala di kuil kecuali yang terbesar, lalu meletakkan kapak di leher berhala itu. Ketika kaumnya kembali, mereka marah dan menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa berhala tidak bisa membela diri, sehingga tidak layak disembah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zolim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzolimi diri sendiri." Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dia, Ibrahim, berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 59-67. Perselisihan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud. Ketakutan Raja Namrud mengenai kematiannya semakin menghantui tatkala mendengar ada ajaran baru yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Selama sisa hidupnya, ia terus mencari cara agar ramalan yang dahulu pernah didengarnya tidak menjadi kenyataan, dan ia menggunakan strategi ancaman. Awal perselisihan antara Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud terjadi ketika utusan Allah tersebut meruntuhkan segala patung terkecuali yang paling besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Raja Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup karena menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat." Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 68. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk menghukumnya dengan membakar hidup-hidup. Mereka menyalakan api yang sangat besar dan melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu menjadi dingin dan tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 69. Meskipun terus mendapatkan penolakan, namun Ibrahim tetap menyebarkan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah kepada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, mulai datang satu persatu orang menyatakan keimanannya. Hanya saja sebagian masih secara sembunyi-sembunyi karena takut. Hijrah ke Palestina dan dakwah di Mesir. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Babilonia dan hijrah ke Palestina bersama istrinya Siti Sarah.
Ia juga berdakwah di Mesir dan menikahi Siti Hajar, seorang wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Al-Quran, Surat Al-Ankabut, ayat 26-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang soleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah. Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 71-73. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasas Al-Anbiya menjelaskan saat Ibrahim meninggalkan kaumnya karena Allah, istrinya mandul tidak bisa melahirkan anak. Dan saat itu Ibrahim tidak punya seorang anak pun. Ia hanya mengajak keponakannya Lut bin Haran bin Azar. Namun setelah itu Allah menganugerahkan anak-anak yang soleh kepada Ibrahim dan menjadikan nubuah serta kitab di antara keturunannya. Lahirnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Mulanya Nabi Ibrahim belum memiliki anak. Meski sudah cukup tua, Ibrahim pun meminta kepada Allah agar dikaruniai anak. Doa ini tertuang dalam Al-Quran. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Surat As-Saffat ayat 99-100. Lalu Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Ia mendapatkan keturunan dari istrinya Siti Hajar, yaitu anaknya Nabi Ismail. Maka kami memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak, Ismail, yang sangat santun. Al-Quran, Surat As-Saffat, ayat 101. Nabi Ismail adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, seorang budak yang dikenal oleh Siti Sarah. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tidak memiliki keturunan, sehingga Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi petunjuk bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki seorang anak dari Siti Hajar. Nabi Ismail dibesarkan di Mekah dan menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Nabi Ishak adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Sarah, istri pertamanya. Nabi Ishak lahir di kota Kan'an pada tahun 1761 sebelum Masehi, 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail. Kelahiran Nabi Ishak merupakan kabar gembira yang disampaikan malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Nama Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa. Nama tersebut diambil dari ibunya yang tersenyum ketika mendapatkan kabar gembira dari malaikat Jibril. Ujian penyembelihan Nabi Ismail. Ketika Ismail remaja,
Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?" Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Al-Quran, Surat As-Saffat, ayat 102. Pada peristiwa inilah, Nabi Ibrahim pun dengan keikhlasan menyanggupi hal tersebut. Maka ia membawa Ismail untuk dikorbankan. Ia pun menajamkan pisaunya dan membaringkan Ismail untuk segera menyembelihnya. Namun, goresan pisau yang dilakukan Ibrahim di leher Ismail ternyata tidak melukai anaknya. Pisau yang semulanya tajam mendadak tumpul. Lalu, terdengarlah seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka berdua. Lalu, kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim." Al-Quran, Surat As-Saffat, ayat 104 sampai 109. Setelah itu Allah memberi seekor kambing untuk disembelih menggantikan Ismail. Peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi awal mula ibadah kurban yang diperingati sebagai Idul Adha dalam agama Islam. Membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah di Makkah. Mereka membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah dan pusat tauhid. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru manusia untuk berhaji ke Ka'bah. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 96 sampai 97. Ka'bah bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya, melainkan sebuah rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail menjawab, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan." "Apakah kamu mau membantuku?" jawab Ibrahim alaihissalam. Ismail berkata, "Aku akan membantumu." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyuruhku untuk membangun sebuah rumah di sini," sembari menunjukkan kepada anak bukit. Keduanya lalu menggali pondasi seraya berdoa, "Wahai Tuhan kami,
terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 127. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam meninggikan pondasi Ka'bah. Ismail membawa batu dan memikulnya di atas pundaknya. Sementara itu, ayahnya Ibrahim alaihissalam membangun dan menyusun batu-batu itu hingga beberapa tumpukan. Setelah menjadi tinggi dan Nabi Ibrahim alaihissalam sulit untuk menjangkaunya, Ismail alaihissalam datang membawa batu dan meletakkannya di bawah kaki ayahnya. Batu yang digunakan sebagai pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam inilah yang kelak menjadi makom, yakni tempat Ibrahim alaihissalam berdiri di atasnya. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam menyusun batu-batu itu, Ismail alaihissalam terus mengambil batu yang lain dan memikulnya hingga bangunan Ka'bah itu selesai. Keduanya berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah setiap hari, meskipun hari-hari itu dilalui dengan cuaca yang amat panas dan terik. Di setiap langkah dan proses pembangunan itu, lisan keduanya tak pernah berhenti untuk mengucapkan doa, "Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Keduanya senantiasa mengucapkan doa ini karena takut amal mereka tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pintu amal telah dibuka. Namun, pintu diterimanya amal masih tertutup. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pembangunan Ka'bah hampir selesai, Nabi Ibrahim alaihissalam masih merasa ada yang kurang dengannya. Ia membutuhkan sebuah tanda untuk memulai dan mengakhiri tawaf. Kemudian ia menyuruh Ismail untuk mencari sebuah batu. Ia pun mencarinya dengan mendaki wilayah bukit. Hingga datanglah malaikat Jibril dengan membawa batu Hajar Aswad sembari meletakkannya di salah satu sudut Ka'bah. Ismail lalu menghampiri ayahnya, sementara Hajar Aswad telah menancap dengan kokoh. Dia lalu berkata, "Wahai ayah, siapa yang membawakan untukmu batu ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Malaikat Jibril datang kepadaku dari langit dan menyusun batu ini." Dengan penempatan Hajar Aswad di sudut Ka'bah ini, lengkap sudah proses pembangunannya. Kemudian, keduanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan mengajar kitab dan hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 128 sampai 129. Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, "Tuhan, aku telah selesai membangunnya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk berseru kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun, Ibrahim alaihissalam merasa suaranya tidak akan bisa mencapai orang-orang yang jauh itu. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan berfirman, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun. Sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, mukim di sekitarnya, serta rukuk dan sujud. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Al-Quran, Surat Al-Hajj, ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Serukanlah dan aku akan menyampaikan." Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan perintahnya dengan berseru, "Wahai manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah." Seketika, segala sesuatu menjawab seruannya tersebut. Bahkan anak-anak yang masih berada di tulang rusuk ayahnya pun dapat mendengarnya. Maka barang siapa yang mendengarnya, dia termasuk dari golongan orang yang berhaji, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan menerima hajinya. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat dalam usia sekitar 175 tahun di Hebron, sekarang di Palestina. Ia dikenal sebagai Khalilullah atau kekasih Allah, dan dijadikan teladan bagi umat manusia karena kesabaran, ketakwaan, dan keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah. Wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan oleh sakit yang ia derita. Ibrahim alaihissalam didatangi malaikat maut di rumahnya dengan wajah rupawan. Nabi Ibrahim alaihissalam yang melihat itu kemudian bertanya, siapa yang menyuruhnya datang ke rumah? Malaikat maut mengatakan bahwa ia diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa ia telah diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada malaikat maut untuk menunjukkan cara dia mencabut nyawa manusia. Malaikat maut lalu menjawab bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan kuat melihatnya. Ibrahim alaihissalam bersikeras kepada malaikat maut untuk memperlihatkannya. Tiba-tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat wajah yang sangat hitam. Kepalanya mencapai langit, dan dari mulutnya keluar jilatan api. Pada tubuhnya, tidak ada sehelai rambut kecuali api menyala-nyala. Menyaksikan itu, Ibrahim alaihissalam pingsan. Ketika sadar, ia berkata, "Wahai malaikat maut, seandainya orang kafir tidak mendapatkan siksa, dengan melihatmu saja dengan rupa demikian sudah cukup baginya itu sebagai penderitaan." Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta malaikat maut untuk menunjukkan bagaimana ia akan mencabut ruh muslim yang beriman. Lalu, malaikat maut menunjukkan dirinya dengan rupa yang tampan dan berpakaian putih bersih. Ruh Nabi Ibrahim alaihissalam lalu dicabut sesudah melewati beberapa hari dari sakitnya. Ia lalu dikuburkan dalam sebuah gua di daerah Hebron di samping istrinya, yaitu Sarah. Sebagian berpendapat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal pada usia 175 tahun. Ada juga yang menyebut 190 tahun. Riwayat lain mengatakan Ibrahim alaihissalam
hidup selama 200 tahun. Wallahu a'lam. Hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, pencarian kebenaran. Gunakan akal dan hati untuk mencari kebenaran. Jangan ikut-ikutan tradisi yang salah. Kedua, keteguhan iman. Teguh dalam keyakinan meski menghadapi tantangan besar. Ketiga, ketaatan kepada Allah. Taat tanpa syarat kepada perintah Allah, bahkan dalam ujian terberat. Keempat, kesabaran dalam ujian. Hadapi ujian hidup dengan sabar, karena Allah selalu memberikan pertolongan. Kelima, doa dan tawakal. Selalu berdoa dan bergantung pada Allah dalam setiap keadaan. Keenam, bermanfaat untuk sesama. Jadilah pribadi yang peduli dan memberi manfaat kepada orang lain. Ketujuh, toleransi dalam berdakwah. Sampaikan kebenaran dengan cara yang lembut dan bijaksana. 8. Persiapan untuk akhirat. Fokus pada amal kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan abadi, yaitu di akhirat. Kisah Nabi Ibrahim adalah teladan tentang iman, pengorbanan, dan perjuangan hidup yang penuh makna. Semoga kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menginspirasi kita untuk selalu beriman, sabar dalam ujian, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah teladan beliau sebagai panduan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.